Cerita kemudian akhirnya Musa bin Nusair pindah ke Mesir, dan oleh gubernur Mesir pada waktu itu dia diangkat sebagai panglima untuk melakukan penaklukan kembali terhadap wilayah Afrika Utara. Dan Musa bin Nusair belajar dari pendahulunya, yaitu Uqbah bin Nafi, sehingga pada waktu itu ketika dia melakukan penaklukan kembali di wilayah Afrika Utara, dia tidak tergesa-gesa, ya, sehingga dia melakukan upaya penaklukan diikuti dengan secara perlahan-lahan, secara setahap demi setahap, karena dia ingin memperkuat basis Islam di wilayah Afrika Utara, sehingga orang-orang suku Berber, ya, suku Berber itu, istilah Berber atau barbar ini sebenarnya istilah yang pada mulanya digunakan oleh orang-orang Romawi untuk menyebut semua orang, semua bangsa selain bangsa Romawi itu disebut dengan bangsa Berber atau barbar, yang artinya sebenarnya tidak punya peradaban. Jadi mereka menganggap mereka saja yang punya peradaban, ya, sehingga yang lain disebut dengan istilah Berber atau barbar. Nah, ala kulli hal, singkat cerita, Musa bin Nusair kemudian berhasil menguasai wilayah Afrika Utara dan dia menjadi gubernur di sana, ya, dan pada waktu itu yang berkuasa adalah kekhilafahan Bani Umayyah, ya, kekhilafahan Bani Umayyah, ya. Mungkin kalau ada ini ya, slide-nya kalau tidak terlalu jelas, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di slide ini, ya, ini sampai di sini. Kemudian di masa kekhilafahan Bani Umayyah itu Islam sampai ke sini. Ini Afrika Utara, ya, ini wilayah Afrika Utara. Kemudian ini ditambah wilayah Asia Tengah, ya, ini masuk Afghanistan di sini, Kabul dan lain sebagainya, ya, ini Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair dan Maroko. Lalu kemudian Musa bin Nusair berada di sini, akhirnya berada di wilayah ini, ya, berada wilayah di sini, dan dia melihat ke arah Andalus. Ini Andalus, ini Prancis, ini Spanyol, ini Portugal, ya, ini Andalus. Ini dulu namanya Semenanjung Iberia atau Andalus. Maka Musa bin Nusair setelah berhasil menduduki dan menguasai Afrika Utara, maka dia melihat ke arah Andalus, karena kalau kita mungkin kalau ada yang pernah ke Maroko, ada yang pernah ke Maroko? Ya. Kalau belum ada yang pernah ke Maroko, saya mengatakan mari Ki, ya, mari Ki ke Maroko, ya. Jadi kalau saya sendiri belum pernah ke Maroko, ya, saya cuma sampai di sini saja, ya. Oh, sampai di sini paling jauh di Kairo. Kata teman-teman yang belajar di Maroko, kalau katanya kita berlibur di pantai Maroko itu, maka Spanyol itu kelihatan karena mungkin hanya selatnya itu hanya sekitar belasan kilometer, mungkin 15 kilometer atau sekitar itu saja, jadi kelihatan sekali. Maka Musa bin Nusair rahimahullah ta'ala setelah berhasil menaklukkan wilayah Afrika Utara, dia berdiri di pinggir pantai itu dan dia mengatakan, ya, artinya mungkin bahasa kita sekarang, dia mengatakan, tidak jauh ji ini, ya, kelihatan ji, ya, kelihatan ji. Maka dia mengirim bahkan pada waktu itu dikatakan Musa bin Nusair itu, ya, coba lihat, pada waktu itu usianya sudah 60-an tahun memimpin pasukan jihad. Pada waktu itu saking semangatnya dia naiki kudanya dan turun di selat ini, dia pikir dia bisa naik kuda sampai di sini. Dia naik kuda sampai akhirnya air laut itu sampai di leher kudanya. Lalu dia katakan, seandainya saya tahu kita bisa sampai ke sana dengan naik kuda, maka saya akan lanjutkan penaklukan ini sampai ke sana dengan naik kuda. Maka dia kirim surat kepada khalifah. Pada waktu itu khalifah
Al-Walid Ibnu Abdul Malik rahimahullahu ta'ala, dia kirim surat bahwa saya sekarang sudah bereskan Afrika Utara dan saya ingin melanjutkan penaklukan ke arah Eropa, ya, ke arah Eropa. Jadi tadi antum ingat, saya sampaikan bahwa mulanya kaum muslimin itu ingin menaklukkan ini Bizantium, ya, Bizantium, ya. Waktu itu ibu kota kekhilafan di sini Damaskus, ya, di sekitar sini Damaskus. Bizantium itu di sini. Coba antum lihat ini jarak lautnya, ya, jarak lautnya dibandingkan dengan ini, yang hanya. Nah, maka sebenarnya rencana awalnya Musa bin Nusair itu karena tidak bisa umat Islam tidak pernah berhasil menaklukkan Bizantium dari sini, maka dia pikir dia bisa menaklukkan Bizantium dari sini, masuk Andalus, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Ya, lihat itu obsesinya, ya. Nah, jadi dia kirim surat. Nah, pertanyaannya sekarang, ini satu pelajaran juga. Kenapa pada waktu itu Musa bin Nusair, ya, Musa bin Nusair ini dari Mesir lurus, kemudian langsung belok kanan. Kenapa dia tidak belok ke sini, ke bawah, menaklukkan semua Afrika? Kan lebih luas. Kenapa? Karena tujuan jihad di dalam Islam itu adalah dakwah. Ya, tujuan jihad di dalam Islam itu dakwah, bukan sekedar memperluas wilayah kekuasaan. Kalau sekedar memperluas wilayah kekuasaan, maka lebih gampang kalau dia belok ke bawah dan menaklukkan seluruh wilayah Afrika ini sampai ke bawah. Karena tidak ada orang, yang ada cuma harimau, singa, jerapah, gajah, ya. Manusianya kurang. Tapi karena tujuan jihad itu adalah dakwah, apa kata sahabat di hadapan Kaisar Romawi? Untuk apa kalian datang? Kami datang linukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia kepada penghambaan Tuhannya semua manusia. Itu tujuan jihad. Maka mereka masuk ke sini dengan misi itu. Maka Musa bin Nusair rahimahullah ta'ala mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik, mohon izin, diizinkan untuk melanjutkan perjalanan penaklukan ke arah Eropa, ke arah Andalus. Maka Khalifah pada waktu itu khawatir. Yang dia tahu Andalus itu harus menyeberangi lautan. Maka dia katakan tidak, bahaya itu. Maka Musa bin Nusair mengatakan tidak, ini lautnya bukan bahasa Arabnya itu laisa bahran zikharan, bukan laut yang dalam. Ya, ini lautnya kecil ji. Ya, begitulah bahasa kita sekarang. Maka Musa bin Nusair mengatakan, kalau begitu kirimkan pasukan kecil Sariyah untuk melakukan apa istilahnya? Cek lokasi begitu ya. Melakukan survei, ya, peninjauan lokasi. Nah, kita kayak orang pertanahan saja, peninjauan lokasi. Maka dikirimlah sebuah pasukan kecil yang jumlahnya sekitar 400 orang, 400 sampai 500 orang, dipimpin oleh kalau tidak salah nama panglimanya itu Tarif bin Abdul Malik rahimahullahu taala, dikirim menyeberangi selat ini, ya, kemudian melihat situasi kondisi di sini. Yang pasti situasi pada waktu itu sesama penguasa Andalus sendiri itu saling berpecah. Yang berkuasa pada waktu itu kalau tidak salah nama rajanya itu bahasa Arabnya disebut Ludwig, tapi katanya dalam bahasa Spanyol disebut dengan nama Rodrigo. Ya. Iya. Jadi mereka terlibat perang antar sesama mereka, antara Rodrigo dengan raja yang lain namanya Raja Julian. Ya, mereka terlibat satu konflik yang sangat besar. Konon Rodrigo ini merebut, ya, tanah-tanah pertanian dari raja yang saya sebutkan tadi. Kemudian bahkan disebutkan bahkan sempat menodai kehormatan salah seorang putrinya. Nah, sehingga situasi ini dimanfaatkan